tentunya kita mengharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kalian ketahui, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 8 golongan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majjin wa adhim ala nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di majlis rutin Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan juga majlis rutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita akan membahas sedikit tentang apa saja syafaat-syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat meraih syafaat tersebut, agar kita dapat meraih pertolongan tersebut. Sebab syafaat yang akan dimiliki nanti di hari kiamat syafaatnya Rasulullah SAW, yang mana di dalam Al-Quran telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Andalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Sesungguhnya mereka-mereka yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah memberikan pertolongan nanti di hari kiamat, mereka-mereka yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya orang-orang pilihanlah yang mampu memberikan pertolongan nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mimpin yang akan beri syafaat nanti di hari kiamat. Bahkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidul musyaffa fi yaumil qiyamah wala fakhr. Sungguhnya akulah penghulu, pemimpin yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat wala fakhr, dan saya tidak sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui makna syafaat itu apa. Menurut bahasa wasilah, perantara seseorang mendapatkan pertolongan. Adapun menurut urfiyah, su'ila khairan min ghairi lil ghair, meminta kebaikan kepada orang lain untuk orang lain. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyelamatkan umatnya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertolongan umatnya. Ketika itu orang tersebut mendapatkan pertolongan berkat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila khairun min ghair lil ghair, memohon kebaikan kepada orang lain untuk orang lain. Sama halnya kita, misalkan kita ingin memberi seseorang, ingin membantu seseorang, misalkan satu orang ini datang ke satu tempat, wahai fulan, tolong bantu dia telah ingin butuh bantuan. Ketika itu orang itu membantunya sebab dia
yang memohon bantuan kepadanya, perantara, wasilah, itulah disebut namanya syafa'ah. Yang mana syafa'atul udmah, syafaat yang paling agung, syafaat yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan rasul setiap memohon pertolongan sama Allah, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memohon kepada Allah, meminta kepada Allah selama dia di dunia. Bahkan para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbondong-bondong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekayaan kepadamu melebihi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Likulli nabiyyin du'a mustajab." Setiap para nabi dan rasul mereka memiliki doa yang mustajabah, yang Allah kabulkan langsung selama dia hidup. Fata'ajjal kullu nabiyyin, dan Allah menyegerakan doa-doa mereka, setiap permohonan mereka selama dia di dunia. Wa inni ahtabatu da'wati syafa'atan li ummati fi yaumil qiyamah. Tapi aku menunda doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku khususkan doaku buat nanti hari kiamat, untuk syafaat bagi umatku nanti di hari kiamat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengorbankan dirinya hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam menderita. Buat siapa? Buat kalian. Pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mohon kepada Allah Subhanahu nanti di hari kiamat, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan buat kalian. Bahkan atani atin min indi, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani atin min indi rabbi, yang mana malaikat Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah. Wa khabarani baina an yadkhuluni isfu min ummatil jannah. Kemudian aku disuruh memilih, mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, an yadkhulun isfu min ummati. Setengah dari umatku Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjalaninya. Mudah-mudahan kita tergolong dari itu. Tentunya kita mengharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kalian ketahui, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 8 golongan. Yang pertama, syafaatul uzmah, syafaat yang paling tinggi derajatnya. Ajil hisabahum, yang mana mereka nanti di hari kiamat, syafaat yang paling pertama, yang paling agung, yang paling tinggi yang akan diraih oleh umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan mereka untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah, "Madza turid an yasna min ummatik?" Wahai kekasihku Rasulullah, apa yang engkau inginkan buat umatku? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajil hisabah ummati ya Allah." Bersegeralah, cepatkanlah hisabnya umatku ya Allah. Sebab nanti di hari kiamat manusia-manusia nanti akan kebingungan, entah mereka ingin kemana. Mereka kebingungan ingin mencari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin meraih pertolongan. Yauma yafirru mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, suami tidak mengenal istrinya,
istrinya tidak mengenal suaminya, anaknya tidak mengenal orang tuanya, adiknya tidak mengenal kakaknya, kakaknya tidak mengenal adiknya. Bahkan teman yang begitu akrab ketika di dunia, nanti di hari kiamat mereka kebingungan, tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka nafsi. Maka dari itu tentunya kita mengharap syafaat Rasulullah SAW. Bahkan yang kedua, syafaat apa lagi? Yadkhulul jannata bighairi hisab. Syafaat Rasulullah SAW yang kedua apa itu? Kita dimasukkan tanpa dihisab lagi amalannya. Tentunya kita ingin meraih syafaat tersebut. Tanpa dihisab lagi keburukan kita, tanpa dihisab lagi kebaikan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kita surganya Allah, tanpa ditimbang lagi amalan-amalan kalian berkat syafaat Rasulullah SAW. Apa saja syafaat yang ingin diraih? Yang mana syafaat pertama, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti bi yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Perbanyak baca Al-Quran selama kalian di muka bumi ini. Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran nanti akan memberikan syafaat buat kalian. Terus kalian ingin bertanya, surat apa ya Habib sering kita baca? Surat apa saja yang kalian hafal ingin ulangi sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya tahunya Al-Ikhlas aja. Ataukah setiap sholat nggak mampu baca surat Yasin, mampunya baca Al-Ikhlas, ya baca 3 kali Al-Ikhlas surat rakaat pertama, rakaat kedua baca Al-Ikhlas lagi. Kalau memang nggak tahu surat lain selain Al-Ikhlas. Apa saja yang perlu kita baca? Baca 30 juz yang mampu, yang kalian bisa baca. Perbanyak membaca Al-Quran, sebab Al-Quran itu yang akan berikan syafaat nanti kalian di hari kiamat. Kemudian apalagi syafaat yang kalian bisa raih nanti di hari kiamat? Tentunya kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW, menyebut nama Rasulullah SAW. Yang mana sabda Rasulullah SAW, Inna akrabakum minni fi yaumil qiyamah as-salat. Orang yang paling dekat bersampingan denganku, kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Tentunya kita mengharap dekat berdampingan dengan Rasulullah SAW. Siapa nggak ingin dekat sama Rasulullah? Pastinya harapan kita ingin dekat, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, meraih sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mendapatkan kemuliaan tersebut agar dekat bersama Rasulullah SAW. Nanti di hari kiamat ada satu manusia, ketika itu ingin dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini menarik baju Rasulullah SAW. Tolong aku ya Rasulullah, isfa'ani ya Rasulullah. Kemudian malaikat ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah kamu ingin memberikan syafaat kepadanya ya Rasulullah? Orang ini selalu meninggalkan puasa ya Allah, puasa wajib, puasa Ramadan ditinggalkan ya Rasulullah. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjalankan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah, nggak pernah salawat hidup di dunia. Apa jawaban Rasulullah SAW? Inni bari'un minka, sesungguhnya aku jauh darimu. Orang yang tidak mengenal Rasulullah SAW, Rasulullah pun akan jauh darinya. Maka bersyukur kalian sering hadir di majlis-majlis ini, majlis-majlis berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Insyaallah inilah bentuk jaminan kalian masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian syafaat apa lagi? Tentunya di sini disebutkan
Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zarani ba'da mamati wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang menziarahiku setelah matiku, setelah wafatku, kata Rasulullah, mereka wajib mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki bisa berangkat haji atau umrah, berziarah di makam Madinah Rasulullah SAW, mampu memberi salam kepada Rasulullah SAW di makam Rasulullah SAW sambil menyebut ya Taha, ya Yasin, nama-nama Rasulullah SAW, ya Abul Qasim, ya Ahmad. Itulah nama-nama Rasulullah SAW. Kemudian apalagi yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Di sini disebutkan syafaati min ummati man ahabba ahli baiti. Syafaat buat umatku bagi mereka yang cinta kepada keluargaku, kata Rasulullah SAW. Kalau kita cinta kepada keluarga Rasulullah, niscaya Rasulullah SAW akan senang kepada kalian. Contoh halnya, kalau misalnya kita senang kepada satu orang, misalnya kita cinta kepada satu wanita, kemudian dia punya anak, kita cintai dulu anaknya. Kalau anaknya udah senang sama kita, otomatis ibunya bakal senang sama kita, benar nggak? Itu salah satu ingin dekat kepada orang. Ya, sama dengannya Rasulullah SAW. Kalian ingin cintai Rasulullah, cintai keluarganya, agar kalian mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kemudian apalagi sebab-sebab kita dapat meraih syafaat Rasulullah SAW? Mungkin ini bacaan sering kita baca. Di mana sabda Rasulullah SAW, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hadhihi da'watat tammah wassalatil ati Muhammadil wasilata wal fadila wa syar qama Muhammadal ladzi wa'atahu innaka lah tu'firul mi'ad." Ya. Alladzi wa'atahu halat lahu syafaat yaumil qiyamah. Mereka akan mendapatkan hak atau mendapatkan bagian syafaatku nanti di hari kiamat. Ini bacaan nih dibaca ketika setelah apa? Setelah adzan. Orang yang setelah adzan nih kita baca doa ini, satu hari kan 5 kali adzan. Kecuali kalau kita tidur subuh nggak dengar adzan subuh. Jadi cuma 4 kali kita baca. Setiap kita dengar adzan, kita baca doa ini. Setelah adzan kita baca doa ini. Kalau misalnya kalian meninggal di hari itu, kalian akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah membaca doa ini. Kemudian apalagi syafaat Rasulullah SAW di sini disebutkan. Ini ada cerita aja dulu. Panjang kalau kita mau bahas. Jadi di zaman dulu pernah ada seseorang ini penjual parfum, penjual minyak wangi. Orang ini ibadahnya pas-pasan. Ya sunnah kadang-kadang lewat, qobliyah ba'diyah enggak, salawat kadang-kadang, ibadahnya juga pas-pasan. Tapi ketika itu dia lagi berjalan, tahu-tahu dia lihat satu kertas, yang mana kertas itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah SAW. Yang mana kertas itu kotor udah diinjak-injak sama manusia. Kemudian diambil kertas tersebut, dia kasih parfum yang wangi, yang segar. Kemudian ditaruh di lapisan bukunya yang paling bersih, disimpan. Silang beberapa pekan, orang ini meninggal. Tahu-tahu Rasulullah SAW yang membangkitkan dia dalam kuburnya. Rasulullah SAW bukan malaikat mungkar wa nakir yang membangunkan dia. Rasulullah datang ke kuburan yang membangunkan dia. Sebab apa? Memuliakan nama Rasulullah SAW. Bahkan orang yang punya anak namanya Muhammad,
malaikat selalu ada hadir di rumahnya. Makanya kalau kita punya anak nih, ngasih nama, usahakan Muhammad misalnya di depannya. Muhammad Abdul Qadir atau siapa gitu, Muhammad Irfan atau Muhammad siapa, pokoknya ada nama Muhammad di depannya. Kalau udah ada nama Muhammad di depannya, jaminan buat orang tuanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kemudian apalagi di sini disebutkan ya, syafaat apalagi yang Rasulullah SAW akan berikan apabila di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rasulullah SAW akan berikan syafaat baginya. Walaupun sudah diadab oleh Allah di api neraka, selama di hatinya dia yakin kalimat ini la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mereka akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan syafaat apalagi? Syafaat min ahli kabair min ummati. Syafaat Rasulullah SAW bagi siapa? Bagi mereka yang selalu melakukan dosa-dosa besar dari umatnya. Jadi syafaat ini bukan buat orang-orang yang beriman, bukan. Syafaat ini bukan bagi orang-orang ahli ibadah, bukan. Ataukah syafaat ini buat orang-orang soleh, bukan. Syafaat ini pertolongan Rasulullah SAW bagi mereka yang kerjanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lalai atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kemudian syafaat apa lagi? Syafaat yang terakhir ini, yang ke-6, bentar lagi yang ke-7. Yang ke-6 ini syafaat yang jelas-jelas seseorang tersebut abadal abidin finnar, udah jelas-jelas kekal abadi di api neraka. Mereka juga mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab nih udah dikekal abadi di api neraka Jahannam, tetapi dia mendapatkan syafaat keringanan Rasulullah SAW. Syafaat Rasulullah SAW. Sebab apa? Senang, gembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Sehari saja gembira. Syafaatnya walaupun di api neraka, udah gak pernah rasakan surga Abu Lahab nih, tetapi syafaat Rasulullah SAW kebagian baginya. Apalagi kalau orang yang beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah SAW, mereka lah yang pantas mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, syafaat apa lagi? Di sini syafaat li auladil kuffar. Syafaat Rasulullah SAW bagi anak-anak orang kafir. Anak-anak orang kafir itu nanti kata Rasulullah SAW, auladul musyrikin khadamun ahil jannah. Sesungguhnya anak-anaknya orang kafir nanti itu menjadi dayang-dayang pembantu nanti di surga. Mereka tidak merasakan nikmatnya surga, ya, tetapi dia masuk di surga. Dia menjadi dayang-dayangnya surga. Jadi dayang-dayangnya orang-orang yang beriman. Berkat apa? Syafaat Rasulullah SAW. Tentunya harapan kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Banyaknya kita bermaksiat kepada Rasulullah. Kadang kita lalai atas perintah Allah. Kadang kita lalai atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, ingin mengikuti Rasulullah SAW, tetapi kalian terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kalian ketahui, segala kemaksiatan kalian, segala dosa kalian, dosa itu yang disengaja ataukah dosa itu tanpa disengaja, dosa kalian, kemaksiatan kalian akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Rasulullah SAW. Fi yaumil qiyamah yu'radu a'malakum ilaih. Kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat
amalan-amalan umatku, apakah itu baik, apakah itu buruk, apakah itu maksiat, semuanya akan disampaikan kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datang kepadaku, ya Rasulullah, ya Muhammad, umatmu fulan bin fulan, fulanah binti fulanah, mereka ini mencuri, mereka ini memfitnah, mereka ini gibah, mereka ini selalu adu domba tetangga sama tetangga lain. Mereka nanti akan sampaikan kepada Rasulullah. Allah sendiri akan menyampaikan di hadapan Rasulullah SAW. Apakah kalian tidak malu ingin meraih syafaat Rasulullah, sedangkan kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, enggan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita punya kesalahan sama atasan kita, kita takut jabatan kita hilang, kerjaan kita hilang, takut kita dipecat kalau kita punya kesalahan sama atasan. Tetapi ketika punya salah sama Allah, maksiat kepada Allah, nggak malu, enggan istighfar kepada Allah, naudzubillah min dzalik. Itulah kelalaian manusia. Kita ingin mengharap dengan berkumpulnya kita di malam hari ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan tempat ini, di mana tempat ini selalu berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar keluarnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala beri kita pengampunan, agar Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala beri kita anugerahnya, agar Allah Subhanahu wa taala beri kita inayahnya, agar Allah Subhanahu wa taala beri kita petunjuknya, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kita dengan penuh rahmatnya, agar kita dapat meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Pengampun, ya Allah. Sesungguhnya Engkau-lah yang menurunkan rahmat buat kita, ya Allah. Sesungguhnya Engkau-lah yang berikan petunjuk kepada kami, ya Allah. Dengan kemuliaan, keagungan, kekasih Nabi Muhammad, berikanlah kami pengampunan-Mu, ya Allah. Ayo kita angkat tangan kita.